Selamat malam Bapak Ibu Jemaat TPI Benowo, Gereja Isa Al-Masih. Kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu bersama, tetapi kita boleh beribadah bersama. Kita akan angkat satu pujian, Indah Bersamamu. Bersama-sama bersekutu, biarlah Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Tuhan boleh menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau mau pimpin, biarlah firman-Mu boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan sambung lagi dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Biarlah kita boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengecap kebaikan Tuhan senantiasa. Kecaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan.
akan pujikan Allah peduli. Biar Allah boleh senantiasa peduli dalam kehidupan kita. Dan Allah boleh mengerti dalam kehidupan kita. Allah peduli. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya jemaat TPI Benowo. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita bersama. Kalau kita melihat tadi lagu dari pujian Ibu Hana Kasana yang kedua, judulnya adalah Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab terlebih dulu. Kita buka di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ya. Mazmur 34 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Di sana dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berikutnya dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, pujian tadi mengatakan kecaplah dan lihatlah, ditulis oleh seorang raja
atau pernah menjadi gembala domba, dari gembala domba langsung menjadi raja Israel. Itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat pada saat Mazmur 34 ini ditulis, Daud belum menjadi raja. Dia memang calon raja pengganti Saul. Tetapi dalam kenyataannya, Saul itu mengejar-ngejar Daud. Jadi Daud dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Daud akan dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi karena begitu baiknya Daud itu, Daud menulis kata dan lagu, kecaplah dan lihatlah. Nah, kata kecaplah dan lihatlah, kalau sudah merhatikan di dalam bahasa Ibrani, kata kecaplah itu memiliki arti yang bagus. Jadi bukan sekedar kecap-kecap, itu bukan. Seperti makanan yang dikunyah-kunyah, bukan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani artinya ta'am. Apa itu ta'am? Ternyata arti dari bahasa Ibrani ta'am itu memiliki arti merasakan. Nah, jadi bukan sekedar mengecap. Ya, yang dimaksud kecaplah itu bukan sekedar mengecap. Tetapi benar-benar kata ta'am itu adalah merasakan. Yang kedua, lihatlah. Apa itu lihatlah? Bukan juga sekedar melihat. Kalau Anda Bapak Ibu mungkin melihat sesuatu, itu melihat. Tetapi rupanya di dalam bahasa Ibrani yang artinya melihat itu adalah, lihatlah itu adalah ra'ah. Apa itu ra'ah? Arti kata ra'ah adalah memperhatikan. Nah, perhatikan yang pertama, kecaplah bukan sekedar mengecap sesuatu, tetapi merasakan. Sedangkan yang kedua adalah ra'ah. Itu bukan sekedar melihat, tetapi memperhatikan. Nah, perhatikan kata merasakan dan memperhatikan. Pertanyaannya, apa yang dirasakan Daud dan apa yang diperhatikan Daud? Rupanya yang diperhatikan Daud itu adalah kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, bagaimana mungkin dia diancam, dikejar, dan akan dibunuh, dia tetap masih merasakan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini juga sering kita hadapi? Kita kadang-kadang dalam keadaan ini menemukan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin kita untuk setia kepada Tuhan? Malam hari ini ada pelajaran buat kita bersama. Dalam situasi keadaan apapun, khususnya Daud, kalau kita melihat, dia akan dibunuh seorang raja, Saul. Tetapi Daud masih merasakan dan memperhatikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, dalam pujian berikutnya tadi ada kata begini, syukur bagimu Tuhan. Nah, pertanyaan juga yang kedua buat kita, bagaimana mungkin Daud yang dikejar dengan berbagai, bahkan akan diancam oleh Saul, dia harus berani syukur bagimu Tuhan. Jadi bukan sekedar menikmati kasih setia Tuhan, tetapi ada syukur bagimu Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, pertanyaannya, pernah kita bersyukur pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak senang? Kalau gaji naik kelas, mendapat berkat, enak kita bilang bersyukur. Tetapi kenapa Daud memberikan pelajaran baru buat kita? Pada saat menikmati kasih Tuhan dan bersyukur kepadanya, Daud tetap setia kepada Tuhan. Saya rindu membuka satu ayat firman Tuhan di dalam Kolose
Kolose pasal 20, maaf, Kolose 3. Kolose 3 ayat 15 dikatakan begini. Apa itu bersyukur? Nah, di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan begini. Syukur itu adalah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Nah, karena itulah kamu dipanggil. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa dipanggil oleh Tuhan dan merasakan kasih setianya kepadanya, mestinya di dalam hati kita ada damai sejahtera yang diam, dikatakan ya. Kalau kita melihat dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah, bukan sekedar merintah. Karena itulah kamu dipanggil. Berarti kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara harus sadar bahwa saudara dipanggil tidak untuk senang saja. Saudara dipanggil tidak menyenangkan, damai sejahtera, bahagia. Tetapi kalau saudara dan saya dipanggil, Kristus memerintah kita, sehingga kita menjadikan apa? Anak-anak yang damai sejahtera. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 34 ayat 9 ditutup dengan kata begini. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu dengan segala hal kesulitan, segala hal ketidakmampuan kita tetap merasakan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita? Kalau damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam diri saudara, maka dengan jelas sekali dikatakan kita ini apa? Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara pada saat ini? Jangan saudara kecewa, jangan saudara khawatir. Tetap berlindunglah kepada Tuhan, biarpun keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kekuatan kami tetap percaya dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Berkati jemaat TPI Benowo dan berkati kami semua yang melihat dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.